Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bu Guru harap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat ya. Hari ini ketemu lagi sama Bu Guru yang akan menemani kalian belajar. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Kita sudah masuk ke tema 3, subtema 1. Dengan materi adalah tentang iklan. Nah, hari ini kita belajar tentang apa itu iklan dan apa saja jenis-jenisnya, ciri-cirinya, unsurnya, dan lain-lain. Oke, kalau sudah siap kita lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian iklan. Oke, jadi tubuh kita itu memiliki organ pencernaan untuk mengolah makanan. Makan makanan sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis bahan makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Nah, kenapa kita membahas tentang makanan? Karena pada tema 3 kita kali ini akan membahas tentang makanan sehat dan di subtema 1 kali ini kita akan belajar tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Apa hubungannya dengan iklan? Jadi kita akan belajar membuat iklan tentang makanan yang sehat, oke? Jadi iklan itu adalah merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat kabar atau melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Atau kalau di zaman sekarang kita bisa melihat iklan di handphone. Dan iklan disajikan secara menarik dengan kata-kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Nah, kata kunci dalam sebuah iklan adalah kata-kata inti iklan. Jadi pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar maksud iklan tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Nah, sekarang Bu Guru punya contoh gambar iklan layanan masyarakat. Nah, perhatikan contoh iklan di samping ya. Dari contoh iklan di samping kita dapat menemukan kata kuncinya, yaitu kesehatan pencernaan. Jadi iklan tersebut dibuat dengan tujuan agar masyarakat mau mengkonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar ciri-ciri bahasa pada iklan. Oke, jadi tadi kita sudah bahas tentang apa itu iklan, sekarang ciri-cirinya. Jadi iklan itu dibuat secara menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Oleh karena itu, kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif. Kalimat tersebut bertujuan agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Nah, ciri-ciri kalimat persuasif atau kalimat ajakan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Yang ketiga, ditulis secara menarik. Dan yang terakhir, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Begitu ya ciri-ciri bahasa pada iklan. Berikutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Nah, ayo anak-anak, ingat kembali materi tentang iklan ya. Jadi iklan itu apa? Iklan itu adalah suatu pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar unsurnya. Kalau tadi ciri-ciri, sekarang kita belajar unsur. Di sini ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif. Nah, jadi antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya headline. Headline itu atau judul iklan ya. Jadi headline atau judul iklan merupakan unsur paling penting dari sebuah iklan cetak. Ya, judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca. Headline dibuat dengan kalimat atau kata-kata yang pendek dan sering berupa slogan. Nah, contoh headline adalah atau judulnya kita bisa buat seperti ini. Cara cepat menguasai bahasa Inggris ya. Yang kedua unsurnya adalah
subjudul. Jadi, subjudul merupakan gambaran garis besar produk dan subjudul ini dapat menjaga agar pembaca dapat tetap mengikuti dan membaca iklan sampai selesai. Yang ketiga ada isi iklan. Jadi biasanya iklan itu dicetak dengan menggunakan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul. Yang keempat adalah visual yang menarik. Jadi visual itu maksudnya adalah menggunakan foto atau gambar. Iklannya menggunakan foto atau gambar. Jadi ini lebih baik daripada hanya menggunakan kata-kata saja. Yang kelima adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Jadi hal ini berguna untuk membantu pembaca mengenali pembuat iklan, siapa yang harus dihubungi, siapa yang membuat iklan. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan isi iklan di media cetak. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering menjumpai atau membaca iklan di media cetak seperti di majalah atau di surat kabar di koran. Jadi kalau anak-anak sudah melihat atau pernah lihat iklan di media cetak, pasti anak-anak sering melihat gambarnya, pasti mengerti yang mana namanya iklan dan mana yang namanya bukan iklan. Oke. Jadi, untuk dapat menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi dari sebuah iklan biasanya ditulis menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, anak-anak tolong perhatikan contoh iklan di samping ya. Nah, itu contoh iklan ajakan untuk berolahraga. Jadi sebelumnya kita tadi sudah belajar tentang unsur-unsur sebuah iklan. Bagaimana isi iklan terletak setelah judul dan subjudul. Iklan di samping berisi tentang ajakan untuk berolahraga dan iklan tersebut ditujukan bagi semua kalangan dari anak-anak sampai lanjut usia. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan iklan dari media cetak. Oke. Nah, untuk dapat mengidentifikasi sebuah iklan, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dari iklan tersebut. Nah, anak-anak masih ingat nggak tentang unsur-unsur dalam sebuah iklan? Nah, kalau ingat, kita akan membahasnya sedikit ya. Jadi, sebuah iklan terdiri dari judul, subjudul, isi, komposisi warna, dan gambar yang menarik, serta nama dan alamat yang dapat dihubungi. Selain unsur-unsur tersebut, kalimat dalam teks iklan juga harus diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan contoh iklan berikut ya. Nah, gambar iklan ini atau yang ada di layarnya kalian adalah iklan yang menunjukkan sebuah barang yang hendak ditawarkan kepada calon pembeli. Kalimat di dalam iklan tersebut adalah kalimat singkat, tetapi mempunyai ciri atau slogan yang mudah diingat pembaca. Dan barang yang ditawarkan pada iklan di samping adalah ditawarkan dengan kalimat yang sangat menarik. Jadi iklan di samping sudah memenuhi syarat sebagai iklan yang efektif. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat iklan media cetak. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba membuat iklan kita sendiri ya. Jadi sebelum memulai membuat iklan, kita harus ingat cara membuat iklan yang baik dan efektif. Yang pertama, iklan harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Yang kedua, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Yang ketiga, iklan menggunakan kalimat utama yang dapat menarik perhatian konsumen. Begitu ya. Dan langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik adalah yang pertama kita harus membuat layout atau tata letak yang sederhana. Yang kedua, membuat gambar yang menarik dan kreatif. Yang ketiga, membuat isi iklan dengan kalimat singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, membuat iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan rasa penasaran bagi pembacanya.
Nah, sekian dari Bu Guru. Hari ini Bu Guru akan memberi kalian tugas yaitu membuat iklan media cetak dengan tema makanan sehat. Jadi anak-anak membuat iklan media cetak dan harus memperhatikan bagaimana cara membuat iklan dan langkah-langkahnya ya. Buat iklannya itu di kertas A4 atau kertas gambar A4 atau A3 bebas ya. Dan dalam iklan tersebut harus memuat gambar. Gambarnya itu tidak boleh di print atau kalian ambil dari internet, harus kalian gambar. Dan dalam membuat iklan kalian harus memperhatikan unsur-unsur yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Oke, sekian dari Bu Guru. Jangan lupa di rumah kalian tetap belajar dan yang paling penting adalah harus menjaga kesehatan. Oke anak-anak, sekian dari Bu Guru. Terima kasih.